Selamat tahun baru netizen. Di video pertama tahun 2023 ini adalah Toyota Fortuner VRZ GR Sport 4x4 yang improvement 2022 ya. Jadi pada acara Gias 2022 lalu, Toyota Fortuner facelift yang sekarang udah pakai mesin 1 GDF-TV 2800cc turbo diesel ini mendapatkan improvement lagi ya. Jadi sekarang di tipe paling atas yang GR Sport diesel 4x4 itu dapat pilihan warna two-tone. Dan yang uniknya dari two-tone yang kita lihat ini adalah warna two-tone-nya itu, yang putihnya itu warna platinum white pearl. Jadi unit yang satu ini agak unik ya, jadi kayak unit display yang ada di Gias 2022 kemarin. Sedangkan kalau Fortuner biasa kan warnanya kan kayak super white yang kayak putih solid gitu ya. Dan by the way, platinum white pearl ini warnanya tuh mirip-mirip dengan warnanya Land Cruiser yang baru. Jadi putihnya tuh beda. Dan kalau misalnya kita lihat tuh ada Fortuner juga tuh, itu putihnya kan putih solid ya, namanya super white. Kalau yang ini dia warnanya tuh namanya platinum white pearl, jadi putih metalik yang lebih mewah dengan atap two-tone yang beda. Dan unit ini lagi ada di Auto 2000 Toyota Menara Astra ya. Jadi untuk kontak person nanti akan gue cantumin di description di bagian bawah. Oke, sekarang kita lihat ke interiornya dulu. Seperti biasa, kuncinya seperti ini. Jadi sudah smart key, ada logo Fortunernya di baliknya, dan ada 3 tombol, lock, unlock, dan buat buka bagasi. Tapi dia juga sudah ada smart entry. Cukup klik tombol yang ada di handle depan ini untuk mengunci, dan klik lagi untuk membuka. Untuk spionnya juga dia auto folding, ketika dikunci dia menutup, dan ketika kita menyalakan mesin dia akan terbuka. Dan ketika kita buka kuncinya dia ada paddle lamp di bagian bawah spion untuk menerangi jalan kita masuk ke dalam mobil. Nah, untuk interior sebetulnya dibandingin GR Sport yang 4x itu perubahannya nggak sebanyak itu ya. Jadi mirip-mirip, dan si GR Sport ini sekarang dapat head restraint di bagian depan yang ada bordiran GR Sport. Walaupun ini sebetulnya udah lama ya, dari tahun 2021 kalau nggak salah semua GR Sport itu ada bordiran logo Gazoo Racing di bagian headrest. Gak cuma Fortuner tapi di line up GR yang lain. Joknya dia kulit full hitam, dan untuk kedua jok depan ini juga sudah elektrik pengaturannya, maju mundur, naik turun, recline. Dan untuk yang tipe 4x4 ini dia airbagnya lengkap ya, ada 7 buah airbag. Jadi ada curtain airbags, 2 depan dan 1 lutut, dan ada airbag tirai juga. Di bagian seal plate ini juga ada seal plate metalik yang ada logo GR, ada footstep, dan ada karpet berlogo GR juga. Oke, sekarang kita masuk aja. Dan untuk menyalakan mesin ini juga gampang, kita tinggal injek pedal rem dan tekan engine start button di sebelah kanan sini untuk menyalakan mesinnya yang ada logo GR-nya juga. Oke, sudah menyala, halus sekali. Oke, yuk kita tutup aja. Dan untuk di interior dari Toyota Fortuner GR Sport yang 4x4 ini sebetulnya perubahannya gak begitu wah gitu dibandingin yang tipe 4x itu. Jadi setirnya tetap dilapis kulit, yang di bagian atasnya itu ada kayak panel kayu warna hitam gitu. Pengaturannya pun lengkap, bisa tilt dan teleskopik. Terus di bawah spok sini ada logo Gazoo Racing juga. Di sebelah kiri ada tombol pengaturan audio, volume, auto telepon, voice command, ada klakson dan airbag pengemudi, ada pengaturan MID, dan ada switch untuk cruise controlnya. Walaupun dia belum adaptif seperti kebanyakan mobil Toyota yang lain. Ada pedal shift untuk menaikkan dan menurunkan gigi. Di balik setir ada tuas lampu, triple turn signal, lampu yang sudah otomatis, ada lampu senja, lampu kabut, dan ada switch wiper yang ada intermittent timer dengan pengaturan wiper belakang di ujungnya. Untuk instrument cluster juga ini mewah ya, semenjak yang facelift 2020 akhir kemarin, jadi lebih mewah gitu font dari si tachometer dan speedometernya. Dan di sebelah kiri ada tachometer, di kanan ada speedometer, dan di bagian bawahnya ada temperature mesin dan fuel gauge. Untuk MID di sini ada konsumsi BBM langsung dan rata-rata, sisa jarak tempuh, kecepatan rata-rata, eco indikator, eco saving, sudut putaran dari ban depan,
sekaligus jadi individual door warning juga. Dan ada speedometer digital, ada layar peringatan, layar setting. Di vehicle setting ini kita bisa atur bagasi otomatisnya bisa nyala atau enggak. Terus ada pengaturan bahasa, satuan unit dari kilometer per liter menjadi liter per 100 km, eco indikator, switch setting untuk tombol yang ini bisa diatur fungsi mau apa, drive info 1 dan 2, initialize display, dan balik ke settingan pabrik ya. Jadi nggak sebanyak speedometernya Toyota kekinian kayak Race atau Innova Zenix, tapi informasinya tetap lengkap dan mudah dibaca. Lanjut ke sebelah kanan, ada ventilasi AC yang bisa dibuka tutup seperti ini. Di bawahnya ada cup holder yang bisa diubah menjadi tempat penyimpanan. Di bagian bawahnya lagi ada tombol-tombol kayak buat sensor parkir, tombol untuk mematikan kick sensor dari pintu belakang, dan ada tombol untuk membuka pintu belakang itu sendiri. Ada tuas kap mesin dan tuas pembuka tangki. Di bagian bawah sini juga ada airbag lutut pengemudi. Pedalnya masih model gantung dengan footrest di sebelah kiri. Untuk di bagian door trim masih sama seperti Fortuner pada umumnya ya, dia soft touch cuma di panel sini doang. Ada handle chrome sama list silver di bagian sini, dan tombol-tombol power window juga udah ada backlightnya masing-masing, dan semua jendela itu auto down dan auto up, jadi nggak perlu ditahan-tahan lagi switchnya. Dan semua power window-nya ini juga ada anti pinch, jadi nggak perlu khawatir kejepit lagi. Ada central locking, window lock, pengaturan kaca spion. Di bagian bawah ada door pocket, cup holder, dan speaker. Ada lampu di bagian bawah pintu, dan ada tweeter di bagian atas sini. Ada grab handle untuk memudahkan akses masuk. Ada SRS curtain airbags. Di bagian atas ada grab handle, seatbelt bisa naik turun, dan ada sun visor dengan card holder di luar, dan di dalamnya ada cermin dengan lampu juga. Spion tengah, di sini auto dimming ya, kelihatan kalau misalnya gue matiin flash gue tuh dia langsung otomatis terang kembali. Jadi buat kita yang sering nyeting malam ini kayaknya akan lebih enak lagi. Di bagian atas ini juga ada map light yang sudah LED. Ada yang buat ngikut pintu juga, dan ada tempat untuk naruh kacamata. Sun visor kiri juga sama, ada cermin dan lampunya juga. Terus di bagian sini ada grab handle, seatbelt bisa naik turun. Di bagian dashboard tengah ada dua buah ventilasi AC yang bisa dibuka tutup masing-masing. Ada jam digital, di bawahnya ada switch lampu hazard. Dan untuk head unitnya seperti ini, jadi udah pakai head unit Toyota kekinian yang wajib banget dangdut ya. Kalau misalnya mobil baru tuh rata-rata selalu dangdut gitu. Dan ada sambungannya USB, radio, Bluetooth, Android Auto, dan Apple CarPlay. Sudah ada voice command juga, dan ada NFC reader buat membaca saldo Mandiri e-money atau flash BCA. Dan ini juga ada surround monitor. Jadi untuk varian GR Sport, baik yang 4x2 atau yang 4x4, dia punya kamera 360 derajat yang sebetulnya resolusinya nggak bisa dibilang bagus ya, cuman yang penting ada. Dan dia juga ada kayak 3D view gini. Oke lah, cakep, walaupun di sini gambarnya kayak Fortuner pre-facelift ya. Ya intinya ada, jadi lumayan membantu buat memudahkan kita memarkirkan mobil yang sebesar ini. Di bagian bawahnya juga panel AC-nya baru ya, sekarang dia pakai panel AC yang dual zone, jadi suhu kiri dan kanan itu bisa dibedain suhunya. Yang paling panas itu 32,5 derajat, paling dinginnya di 17,5 derajat. Jadi range suhunya juga jauh. Di sini untuk mengaktifkan atau menonaktifkan dual zone-nya, mode AC. Untuk AC belakang di sini, sirkulasi udara, arah AC lengkap, bisa ke muka, ke kaki, dan ke kaca depan, fan speed, defogger depan, defogger belakang, auto climate, jadi tinggal set di auto, nanti fan speednya akan menyesuaikan suhu yang kita pilih, dan buat matiin climate controller di sini. Terus di bagian bawah, ini yang membedakan dari Fortuner GR Sport yang 4x2 dengan yang 4x4, yaitu ada Easy Select 4-wheel drive di sini. Jadi dia tuh ada dua penggerak yang bisa kita pilih ya, penggerak roda belakang dan penggerak 4 roda. Jadi kalau H2 itu high range 2-wheel drive, kalau misalnya kita putar ke kanan seperti ini, dia akan mengaktifkan transfer case-nya untuk memindahkan tenaga ke roda belakang dan roda depan. Dan ketika medan off-road itu mulai berat, kita tinggal klik tombol ini dan putar ke L4, nanti dia akan masuk ke low range 4-wheel drive. Jadi rasionya itu akan
bikin lebih kasar lagi supaya kita bisa menaklukkan medan-medan yang lebih ekstrem gitu ya. Dan di sebelah kirinya juga ada tombol untuk downhill assist control atau hill descent control. Jadi kita cukup fokus di setirnya aja supaya kita bisa mengendalikan mobil ini di turunan yang curam atau licin. Di bagian bawahnya sama seperti GR Sport yang biasa juga ada wireless charger, ada tempat penyimpanan di sini atau 2 buah cup holder, dan tuas transmisinya seperti ini, dia otomatis 6 percepatan, gated seperti ini, dan dia juga ada mode manual mode ya, sebanyak 6 percepatan, ke depan naik gigi, ke belakang turun gigi, atau bisa juga lewat pedal shift yang tadi di belakang setir. Dan di belakangnya juga ada 3 tombol untuk mode berkendara ya, ada Eco, Normal, dan Sport, dan dia juga bisa mengubah gauge clusternya di bagian MID walaupun cuma segitu doang. Dan kalau normal nggak ada tampilan apa-apa. Di belakangnya lagi ada tombol untuk mematikan stability control, dan dia kalau misalnya diklik sekali dia langsung mengaktifkan auto LSD ya, jadi dia punya limited slip differential di bagian belakang. Dan kalau misalnya kita mau lewatin medan yang lebih kasar lagi, kita bisa mengaktifkan rear differential locker yang bisa mengunci kedua roda belakang bersamaan biar bannya tuh nggak selip sebelah gitu ya. Dan di belakangnya lagi ada tempat penyimpanan dengan armrest yang ini empuk banget. Di sebelah kiri glove boxnya ada 2, yang atas dia juga bisa berfungsi sebagai chiller box, dan di bagian bawah glove box utamanya soft opening, ada lampunya dan bisa dikunci juga. Oke, cukup segitu aja untuk di bagian kabin depan dari Toyota Fortuner facelift GR Sport yang improvement 2022 ya. Yuk sekarang kita lihat ke kabin belakang. Oke, sekarang kita lihat ke kabin tengahnya dari Toyota Fortuner GR Sport 4-wheel drive tahun 2022 ini ya. Oke, sekarang kita tutup aja pintunya, dan untuk di bagian belakang sini juga lumayan oke ya, ruangannya cukup lega walaupun karena dia sasisnya leather frame, emang ruang di secara tinggi gitu ya, secara tinggi ruangan itu nggak selega kayak Innova Zenix atau mungkin Foxy gitu ya, tapi masih cukup oke. Ini adalah posisi berkendara gue, tinggi gue 170 cm, dan di sini masih ada 4-5 jari untuk di posisi yang sliding paling mundur. Kalau di paling maju bisa sisa 1 jari setengah, jadi masih lega. Terus di bagian bawah sini juga ada seat back pocket di kanan dan kiri. Di belakang center console juga ada power outlet 12 volt buat ngecas di belakang. Di bagian sini juga ada pengaturan untuk AC double blowernya yang ada di bagian sini ya, jadi tempatnya rapi. Dan ada satu lagi untuk di penumpang belakang, kita bisa ngatur fan speed, bisa di auto juga jadi ngikutin suhu depan, atau bisa dimatikan. Ada buat lampu kabin juga yang bisa ngikut pintu atau langsung nyalain langsung nyalain aja. Dan ada rear seat entertainment juga yang dia belum touchscreen, tapi kita bisa atur lewat tombol touch sensitif yang ada di bagian sini ya. Dan dia juga ada ambient lightnya nih, bisa diganti mau putih, biru, atau off ya, seperti itulah. Cukup unik dan bisa diterang redupin juga ya. Intinya sih ini ada lah rear seat entertainment buat penumpang belakang, jadi buat anak kecil yang ingin perjalanan jauh nggak berasa bosen di kabin belakang sini. Dan untuk di bagian door trim, dia sama seperti di depan, hampir semuanya plastik keras kecuali di bagian panel tengah sini yang ada panel soft touch-nya dengan jahitan warna putih. Handle pintu chrome, ada lift warna silver di bagian sini, dan ada jendela yang auto up down lengkap dengan anti pinch juga. Di bagian bawah ada door pocket sama speaker, ada lampu di bagian bawahnya juga. Lanjut ke belakang, di bagian jok tengah sini juga sama seperti jok depan, sudah full kulit dengan armrest di bagian tengah sini yang ada 2 buah cup holder dan tingginya juga pas. Headrest ada 3, bisa diatur naik turun, ada ISOFIX, seatbelt penumpang depan. Di atas ini juga ada seatbelt penumpang tengah, dan ada grab handle dengan gantungan baju di masing-masing sisi. Oke, sekarang kita turun aja dan kita cek ke kabin baris ketiga. Oke, untuk masuk ke kabin belakang,
Ini dia model tuas pelipatannya tuh seperti ini ya, dan model pelipatannya itu one touch tumble. Nah, seperti ini di kabin belakang. Ini kita tegakin dulu joknya, dan kita rebahin ya segini. Jadi kurang lebih kayak ada posisi orang duduk lah gitu di bagian tengah. Dan ini tuh lumayan sempit ya, jadi ini udah di posisi paling maju aja. Slidingnya ini udah sempit banget, apalagi kalau soal headroom ini mentok. Jadi untuk tinggi gue 170 cm ini amat sangat tidak nyaman, walaupun untuk perjalanan pendek ya udah lah ya. Tapi seenggaknya amenities di sini lumayan banyak. Ada 2 buah ventilasi AC, grab handle di kiri dan kanan, seatbeltnya juga lengkap, maksudnya headrestnya juga bisa diatur, dan seatbeltnya ada 3 titik. Ini juga bisa direbahin lagi seperti ini, atau mau ditegakin sekalian juga monggo. Ada tempat penyimpanan di kiri dan di sebelah kanan, sama ya gitu dong sih. Oke, yuk langsung kita keluar aja dan kita cek ke eksteriornya. Oke, sekarang kita lihat ke ruang mesinnya dari Toyota Fortuner GR Sport 4-wheel drive ini. Nah, untuk mesinnya semenjak tahun 2022 awal kemarin, hampir semua lineup Fortuner memiliki mesin baru ya. 2800 cc, 4 silinder turbo diesel berkode 1 GD STV seperti ini ya. Jadi dia 400 cc lebih besar dibandingin Toyota Fortuner sebelumnya yang menggunakan mesin 2400 cc 2 GD STV. Sekarang tenaganya itu melonjak ya, jadi 201 PS dengan torsi 500 Nm. Dan karena unit ini 4-wheel drive, kayaknya akan lebih enak lagi ya untuk merasakan torsinya seperti gimana. Dan transmisinya di unit yang VRZ ke atas itu transmisinya cuma tersedia otomatis 6 percepatan ke 4 rodanya untuk unit yang ini. Kecuali untuk yang tipe paling bawah yang G, itu ada pilihan transmisi manual 6 percepatan, walaupun yang tipe G itu masih mesin lama ya, yang 2400 cc. Untuk ruang mesin ini juga ya cukup oke, lumayan rapi dengan engine cover yang seperti ini. Ya sebetulnya secara visual sih hampir nggak ada bedanya dibandingin yang varian 2400 cc yang lama. Oke, yuk langsung kita tutup aja. Oke, untuk tampilan eksterior dari Toyota Fortuner GR Sport 4-wheel drive ini sih sama aja ya seperti Fortuner GR Sport yang biasanya. Bahkan di eksterior ini, kalau misalnya kita nggak menghitung perbedaan di warna dual tone ya, perbedaan itu cuma satu di bagian sampingnya yang nanti akan gue jelasin. Tapi untuk tampilan depannya semenjak facelift di 2020 akhir kemarin, yang baru ini makin ganteng, makin sporty. Walaupun kalau selera gue pribadi, gue tetap pilih yang VRZ standar ya, atau SRZ standar yang lebih kalem, lebih mewah, dan lebih berwibawa. Kalau ini tuh terasa apa ya, terlalu berusaha untuk menjadi sporty, walaupun jadi bukan mobil SUV yang sporty gitu, cuma tampilannya aja yang sporty. Jadi untuk di bagian grill, di bagian aksen-aksen chrome di bagian skujer mobil ini, itu nggak ada yang chrome terang kecuali di bagian logo Toyotanya. Semuanya itu dark chrome. Jadi di bagian grill, di bagian list alis yang ada di lampu ini, di bagian sekitar fog lamp itu dia warnanya black chrome. Jadi kesannya lebih sporty. Dan untuk yang GR Sport dia ada logo Gazoo Racing atau GR di bagian pojok kiri bawah. Dan untuk semua lineup GR dia ada kamera 360 derajat. Untuk lampu semua varian dari yang paling bawah sampai yang paling atas seperti ini sudah menggunakan proyektor by beam LED dengan DRL yang khas gitu ya, ada lekukannya. LED juga di bagian bawah ada fog lamp LED dan sen LED yang model strip. Dan kalau misalnya lagi mati dia gantian jadi lampu senja ya. Di bagian pojokan sini juga ada corner sensor. Terus kalau misalnya kita lihat ke samping, velgnya seperti ini semenjak yang improvement 2022 kemarin ya. Sebetulnya tampilan bentuknya masih sama, cuma sekarang jadi full black. Jadi kayak velgnya race, velgnya Agya GR Sport, dan Yaris GR Sport itu juga menggunakan motif yang sama. Jadi full black, nggak ada dual tonean lagi. Di sini bannya berukuran 265/60 R18. Rem depan belakang disc brake sudah lengkap dengan ABS, EBD, brake assist, traction control, stability control, hill start assist, dan hill descent control. Di bagian fender ini juga ada
blacklightingnya sedikit. Untuk spion juga covernya tuh dia black glossy atau hitam gloss seperti di atap dan pilarnya. Ada lampu sen LED di samping dan ada kamera sampingnya juga. Untuk door handle dia memang chrome terang, nggak kayak di grillnya yang black chrome. Begitu pula dengan list window line ya. Ada talang air berlogo GR juga dan ada roof rail warna silver. Di bagian bawah ada footstep warna hitam dengan stiker GR di bagian samping. Nah, untuk pembeda dari yang 2WD sama yang 4WD seperti ini adalah stiker Tetra Drive yang sekarang pindah ke atas ya. Jadi kalau sebelumnya kan tulisan Tetra Drive itu di bagian samping untuk yang VRZ biasa, tapi karena sekarang 4-wheel drive itu cuma tersedia sebagai GR Sport yang ada stiker bawahnya, otomatis kalau misalnya kita mau tambahin stiker Tetra Drive, dia dipindahin ke atas di bagian pundak sini ya. Dan udah bedanya itu doang, nggak ada emblem, nggak ada tulisan 4WD kayak yang lama atau 4x4. Sekarang cuma stiker Tetra Drive di bagian bawah pilar C sini. Lanjut ke belakang, ini sama persis seperti Toyota Fortuner GR Sport yang 2-wheel drive ya. Jadi ada body kit, atapnya hitam, dan ada emblem GR Sport di bagian sini. Untuk lampu juga sama, semua varian sudah dapat yang hampir full LED seperti ini. Jadi lampu senja, lampu sen, lampu rem. Yang nggak LED itu cuma lampu mundur doang. Ada emblem 2.0 GR Sport juga di bagian bawahnya. Dan list tengah sini, plat nomor yang di atas plat nomor yang ada logo Fortunernya ini juga jadi black chrome. Tapi emblemnya masih chrome terang. Ada kamera mundur di bagian sini. Lampu plat nomor dia masih bohlam. Ada wiper belakang dengan defogger belakang juga. Dan ada spoiler dengan high mount stop lamp, serta ada antena shark fin. Untuk di bagian bawah ada 5 titik sensor parkir dan ada reflektor di kiri kanan juga. Untuk bagasinya dia elektrik. Dan seperti ini bagasi dari Toyota Fortuner GR Sport. Jadi masih lumayan lega. Di sini ada tote bag gini, nggak ada masalah sama sekali. Dan untuk melipet jok baris ketiganya itu mudah sekali, cukup tarik satu tali di sini aja, nanti dia akan tambal ke samping. Dan ada hooknya seperti ini yang bisa kita sangkutin di bagian samping ya. Cuma ini harus dikendorin dulu ya. You get the idea lah. Intinya sangkutin hook ini ke samping, nanti dia langsung terlipat ke samping gitu. Begitu pula juga yang di sebelah kiri. Nah, untuk di bagian bagasi ini juga ada power outlet 12 volt dan ada tempat untuk nyimpen toolkit di bagian situ. Dan di bagian atas ini juga ada satu buah lampu belakang yang entah kenapa masih bohlam sendiri dibandingin lampu lainnya yang sudah LED. Untuk menutup bagasi tinggal pencet tombol di bagian situ aja. Oke. Kayaknya cukup segitu dulu untuk review dari Toyota Fortuner GR Sport 4x4 tahun 2022-2023 ini. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau dalam penyampaian review. Dan tadi ya, unit ini lagi ada di Auto 2000 Toyota Menara Astra. Untuk kontak personnya nanti bisa lihat di description di bagian bawah aja. Oke, terima kasih baik telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan arogan.